Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ibadah dengan tema larangan ketaatan dalam kemaksiatan. Wahai hamba Allah, bila Anda diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, kekufuran atau perbuatan bid'ah, maka janganlah Anda melaksanakan perintah tersebut. Jadi taat di dalam Islam para jamaah hanya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang ada kebaikan, maka diperbolehkan kita taat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan hanya berlaku untuk perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Maka di dalam Islam tidak ada ketaatan dalam hal yang maksiat. Jadi siapapun dia, ya, bahkan orang tua kandung, ketika menyuruh kepada yang maksiat, menyuruh kepada kekufuran, menyuruh kepada kemungkaran, menyuruh kepada kebid'ahan, maka kita tidak boleh mentaatinya. Sebagaimana juga difirmankan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar taat kepada kedua orang tua. Kecuali kapan? Kecuali ketika orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak ada ilmu padanya, ya, ma laisa lahu bihi ilmun. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, maka janganlah kalian mentaati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, cukup berteman dengan keduanya di dunia yang sebaik-baiknya. Artinya para jamaah, orang tua tetap kita harus baik kepadanya sampai kapan? Sampai mati. Tapi ketika orang tua mengajak agar kita melakukan kekafiran, kesyirikan misalnya, atau hal-hal yang dia sendiri tidak punya ilmu dengannya, maka Allah menyatakan jangan kalian taati keduanya. Kenapa? Ketika yang diperintahkan itu jelas-jelas yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti karena orang tua menyuruh kepada kemungkaran, menyuruh kepada kesyirikan misalnya, atau kepada kebid'ahan, atau kepada apa yang dia tidak punya ilmu dengannya, di mana Allah memerintahkan agar kita tidak mentaatinya. Lantas kemudian kita membenci orang tua itu, lalu kita usir misalnya dari rumah, misalnya
atau kita musuhi dia misalnya. Tidak seperti itu, tidak. Apa dalilnya? Allah menyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan cukuplah berteman dengan keduanya di dunia dengan sebaik-baiknya. Ya, sebagaimana orang tua, anak wajib berkhidmat kepadanya, memberi makan kepadanya dan lain sebagainya. Hanya ketika orang tua menyuruh kepada yang mungkar, nah disitulah Allah menyatakan fala tuti'huma. Terus gimana? Ya sudah, meskipun apa yang terjadi ya kita terima begitu, daripada kita nanti masuk neraka. Tapi bukan berarti kemudian orang tua kita musuhi atau kita sakiti dan lain sebagainya, tidak. Karena Allah menyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, cukuplah. Lana lakum a'malukum lana a'maluna walakum a'malukum, begitu. Bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Tapi tetap hubungan anak dan orang tua tetap wajib. Sampai kapan? Sampai dia mati. Kalau sudah mati selesai masalahnya. Begitulah para jamaah, tatkala misalnya ada siapapun orang yang menyuruh kita kepada yang maksiat, kepada yang bersifat kufur, bid'ah, syirik misalnya, maka tidak boleh kita taati. Ya. Di dalam hadis lain dikatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada seorang makhluk pun. Dalam hal apa? Dalam hal yang bersifat maksiat kepada al-khaliq. Apa al-khaliq? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai kepada orang tua, apalagi orang lain begitu, menyuruh kepada yang maksiat, Rasulullah katakan la ta'ata, tidak ada taat. Kenapa? Maksiat itu sebagai bunga api neraka. Jadi maksiat itu percikan api neraka. Kalau kita taat berarti kita telah membakar diri kita. Maka Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada seorang makhluk pun dalam hal apa? Dalam hal yang maksiat. Dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai kepada kedua orang tua ketika perintahnya ternyata maksiat. Ya, ada orang tua misalnya nyuruh kita nyembah berhala, ya sudah, nggak usah taat. Ya katakan tidak, ini bukan agama saya, begitu. Ini syirik Bapak, gitu. Tapi setelah itu gimana? Berarti lain akidah. Bapak akidahnya nyembah berhala, anak akidahnya nyembah Allah. Nah ini. Terus gimana selanjutnya? Setelah itu hubungan antara anak dan orang tua tetap berjalan seperti biasanya. Hanya saja kita tidak mentaati ketika orang tua menyuruh kepada kekufuran tadi. Ada orang tua kok menyuruh kita untuk tidak sholat misalnya. Nah, gimana coba? Saya harus taat pada orang tua, Ustadz. Kenapa? Orang tua menyuruh saya tidak sholat. Oh, berarti kamu nggak sholat ini karena taat orang tua, kan begitu nanti? Ya, tidak. Sholat itu kewajiban kita dengan Tuhan kita. Kalau orang tua misalnya menyuruh kita nggak sholat, maka tidak boleh taat, tetap sholat. Saya dipukul, nggak apa-apa, tapi nggak usah melawan, nggak usah, jangan anteman dengan orang tua. Dengan orang lain aja nggak boleh, kalau bisa orang tua apalagi. Cuman itu saja, tidak mengikutinya. Terus apa kata Allah? Ini penting nih. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bertemanlah dengan keduanya di dunia dengan baik. Jadi ditemani orang tua. Ya, ketika tidak bisa makan, maka disuapin. Ketika tidak bisa mandi, ya dimandiin, antara anak dan orang tua. Bahkan ketika orang tua kita kafir pun tetap seperti itu para jemaah. Seandainya orang tua kita non muslim, ya,
Sampai kapan kewajiban kita antar kita dengan orang tua tadi? Sampai mati. Nah kalau sudah mati ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Dan ternyata bapak penyembah berhala misalnya, ya sudah kita katakan lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika masih hidup, kewajiban anak tetap berapa persen? 100%. Seperti yang disyariatkan, tetap 100% seperti yang disyariatkan. Hanya dalam masalah taat kepada maksiat tidak boleh ya, apalagi orang lain, termasuk juga misalnya pemerintah, raja misalnya, tetap kalau menyuruh kepada yang mungkar tidak boleh ditaati. Sampai kapan? Sampai kalau misalnya dipaksa lah baru ya. Dipaksa itu kalau enggak dibunuh misalnya, maka jatuhlah kepada firman Allah, famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa dan bukan karena melampaui batas, maka tidak ada dosa. Nah ini, dipaksa minum khamr, kita sudah berusaha menolaknya, kemudian setelah itu kita ditodong dengan pistol misalnya. Kalau kamu nggak minum, kamu mati. Dan sudah dibuktikan ditembakkan kepada salah satu dari tubuh kita misalnya. Nah saat itulah terpaksa. Ya, terpaksa. Maka di dalam syariat diperbolehkan. Nah sebagaimana Ammar bin Yasir itu seorang sahabat yang sangat militan. Seluruh keluarganya disiksa. Ammar sendiri disiksa, bapak dan adik-adiknya mati semuanya. Masya Allah, dipanggang di atasnya bapak, adik-adiknya, ayahanda Ammar bin Yasir kan, dengan adik-adiknya dipanggang sampai mati di depan mata Ammar, karena diincar Ammar. Ammar seorang militan, seorang budak tapi militansi tinggi. Ibunya Sumayyah dilucutin pakaiannya, kemudian Abu Jahal membakar tombak sampai memerah, kemudian ditusukkan ke kemaluan ibunda Sumayyah. Jika ibunda Sumayyah adalah wanita syahidah pertama kali di dalam Islam. Dalam dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, kalimatul kufri, kalimat-kalimat kafir. Maka Ammar pun mengikutinya. Pada saat seperti itu ada beberapa sahabat melintas, lalu lapor kepada Rasulullah bahwasanya Ammar sudah kafir ya Rasulullah. Tapi Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ammar tidak kafir. Maka Nabi mengatakan Ammar tidak kafir. Nah, dengan mengikuti itulah saking beratnya para jemaah siksaannya, sampai dipanggang di atas bara api karena mereka beriman kepada Allah. Lalu Ammar mengikutinya, dengan mengikutinya itu Ammar dilepas. Lalu dengan sempoyongan, karena habis disiksa, dengan sempoyongan Ammar berusaha mencapai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mencapai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian dirangkul oleh Ammar dan sambil menangis, kemudian Nabi bertanya, sampai di mana imanmu? Yang intinya seperti itu pertanyaannya. Apa kata Ammar? Imanku masih memenuhi seluruh tubuhku, mulai dari ubun-ubun sampai telapak kaki. Ini makna dari perkataan Ammar bin Yasir. Apa kata Rasulullah? Wahai Ammar, kalau nanti mereka memaksa kamu seperti itu, lakukanlah. Ini diantara maksud yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam kondisi darurat. Tapi kita sampai saat ini belum darurat. Kapan darurat itu? Setelah ada usaha keras, sudah ada perjuangan mati-matian, mengerahkan seluruh tenaga dan lain sebagainya. Sampai saat itu kemudian kita dihadapkan dengan sesuatu yang mudarat tadi, maka disitulah yang dimaksud oleh Allah,
fala itsma alaihi. Ya, kalau belum berjuang sama sekali kemudian ya lah Pak, enggak apa-apa. Ini namanya apa itu ya? Ngembek namanya kan. Belum apa-apa, sudah langsung apa namanya? Menyerah itu ya. Harus ada perjuangan dulu. Jadi kalau ada orang menyuruh kita kepada kekufuran, tidak ada taat. Kalau ada orang menyuruh kepada perbuatan bid'ah, tidak ada taat. Kepada maksiat tidak ada taat. Ya. Karena prinsip taat itu apa para jamaah? Prinsip taat itu adalah sebagaimana yang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Thalathatul Usul, beliau mengatakan at-ta'atu faqat muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur au tarkan lil mahdzur. Taat itu adalah muwafaqatul murad, sesuainya dengan kehendak. Itu taat. Fi'lan lil ma'mur, baik dalam rangka menjalankan perintah, autarkan lil mahdzur, atau dalam rangka menjauhi larangan. Itu namanya taat. Kita kasih contoh ya. Yang namanya taat itu muwafaqatul murad, sesuai dengan kehendak. Dalam hal ini misalnya kita taat kepada Allah dan Rasulnya, baru bernilai taat dengan baik dan benar ketika ketaatan yang kita lakukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya ketika Allah menyuruh kita sholat, maka kita menjalankan sholat seperti yang disyariatkan. Nah itu namanya muwafaqatul murad, sesuai dengan kehendak. Lah kalau ada orang menjalankan taat menjalankan sholat, ternyata tidak sesuai dengan yang disyariatkan, maka taatnya berarti tidak benar. Contohnya seperti apa? Taat menjalankan sholat, ya kita pakai contoh sholat saja. Kemudian ditambah-tambah dengan gerakan perintahnya, sampai ditambah-tambah dengan lafaz-lafaz, selawatnya ditambah, tasbihnya ditambah misalnya. Ya ini seperti masalah kunut para jamaah ya, masalah kunut ya. Silakanlah umat Islam belajar kunut itu dengan baik dan benar. Jangan hanya asal fanatisme golongan lantas marah-marah gara-gara kunut. Gara-gara fanatisme golongan, nah golongannya kebetulan kunut subuh gitu loh. Nah, kemudian mempertahankan kunut sampai mengkafirkan orang lain yang tidak mau kunut misalnya, sampai mengatakan ini wajib, ini ahlu sunnah misalnya, ya. Padahal belum baca sesungguhnya kunut itu seperti apa. Hanya fanatisme golongan. Oh ini namanya pola beragama yang kacau. Pola beragama yang kacau. Agama itu jangan asal apa kata golongan, jangan asal apa kata organisasinya, jangan asal apa kata orang. Agama ini milik Allah yang diturunkan ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tentunya Allah sudah memenuhi kode etiknya. Agama itu seperti apa? Syariatnya sudah dipenuhi oleh Allah. Makanya yang menyempurnakan agama ini siapa? Allah sendiri. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah menyatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan. Allah sendiri yang menyempurnakan, bukan kita. Jadi kita ini sifatnya dalam masalah agama para jamaah hanyalah sami'na wa ata'na gitu aja terhadap apa yang diperintahkan.
Yang diperintahkan seperti apa, yang dilarang seperti apa, ya sudah, sami'na wa ata'na. Itu aja. Namun bukan tidak ada pada diri kita hakut tasyri'. Hakut tasyri' itu artinya tidak ada pada diri kita hak menciptakan agama. Tidak ada pada diri kita hak membuat ritual. Tidak ada pada diri kita hak membuat selawat. Kenapa? Karena agama ini milik Allah, instruksinya dari Allah. Maka sholatnya harus seperti yang diinstruksikan oleh Allah kepada Rasulnya. Doanya juga begitu, kapan angkat tangan, kapan tidak. Kunutnya juga begitu, kunut yang diperintahkan seperti apa. Harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Allah kepada Rasulnya dan Rasulnya kepada kita. Nah seperti itu. Janganlah kita berselawat kecuali sesuai dengan yang diinstruksikan. Jangan kemudian membuat selawat-selawat sendiri. Kita tidak ada hak menciptakan selawat. Wah, pencipta selawat ini luar biasa para jamaah. Di dunia ini banyak sekali ya, dari tarekat sufiyah ya. Sampai ada selawat munjiat, ada selawat nariyah, ada selawat apalagi itu ya, Al-Fatih, selawat Al-Fatih, macam-macam selawat itu ternyata. Bahkan sampai merendah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang benar yang mana? Yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang biasa kita baca sebelum salam itu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Inilah selawat yang dibenarkan, selawat yang datang dari wahyu. Wahyu dari Allah. Ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah berselawat. Pagi-pagi Allah, ya Rasulullah, kalau salam kami sudah tahu. Tapi kalau berselawat gimana selawat itu? Karena diperintah malam-malamnya. Akhirnya Nabi tidak menjawab langsung Nabi. Menunggu datangnya wahyu. Setelah turun wahyu baru Nabi mengajarkan selawat itu. Dan wahyu yang diturunkan dalam selawat tidak ada sayyidinanya. Maka kita pun tidak boleh menambah sayyidina. Kenapa? Supaya wahyu itu kita terima apa adanya. Enak loh, enak. Yang gak enak itu ketika jadi orang ngeyel. Enggak, harus ditambah. Wong Muhammad kok, Nabi itu kan mulia kok, langsung mat Muhammad kok. Begitu kata mereka. Akhirnya apa? Ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nambah berapa itu? Kacau akhirnya wahyu yang turun dari langit kan? Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, lalu kepada Nabi Muhammad, biduni sayyidina, non sayyidina. Non sayyidina itu apa artinya? Hah? Tidak pakai gitu loh. Saya dulu ketika di pesantren para jamaah lucu juga ya. Dia suka ngantemi orang-orang yang mau pakai sayyidina itu. Bukan ngantemi bukan, tapi ayo suruh ke sini dia gitu. Adik-adik kelas itu kalau sekolah itu debat dengan anak-anak lain gitu loh. Artinya golongan lain yang tidak sayyidina lah kita. Begitu pulang cerita sama saya, wah kayak pinter-pinter dewe gitu. Mana orangnya? Suruh menghadap saya begitu. Gara-gara tidak pakai sayyidina. Terus lama-lama saya berpikir, kenapa sih kok ada umat Islam yang menyuruh pakai, ada umat Islam yang melarang pakai sayyidina? Akhirnya setelah belajar baca hadis, baca kaidah sunnah, ya, masya Allah para jamaah, ternyata yang dimaksud itu
Kenapa kita tidak pakai Sayyidina? Karena selawat tersebut wahyu dari Allah. Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, teksnya tanpa Sayyidina, non Sayyidina, gitu loh. Terus berarti ketika kita membaca apa adanya, bukan berarti melecehkan Rasulullah, bukan berarti nggak sopan sama Rasulullah. Sebab kita membaca apa adanya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhir. Bukan berarti kita nggak sopan, enggak. Itu justru benar. Kenapa? Karena keaslian wahyu itu seperti itu, nggak ada sayyidinanya. Bahkan ketika kita tambah-tambah kalimat-kalimat sayyidina, kacau akhirnya. Dan menjadikan umat Islam akhirnya bentrok, nggak sepaham, ya, yang nggak sepaham. Tapi kalau seandainya di luar konteks selawat, memang Rasulullah itu sayyidina, pimpinan kita. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam wala alu. Aku adalah pimpinan anak Adam dan tidak berlebihan. Subhanallah. Rasulullah itu bukan hanya pimpinan anak Adam, para jemaah. Bahkan alam semesta ini, pimpinan alam semesta ini, pimpinan para malaikat, pimpinan para nabi dan rasul, pimpinan jin dan manusia, itu siapa? Rasulullah. Pimpinan semua binatang-binatang, Rasulullah. Kenapa? Karena yang mengajarkan kita supaya memelihara binatang, menyayangi binatang kita, supaya memelihara lautnya, ekosistemnya, supaya menjadi ekosistem yang baik. Siapa yang menyuruh seperti itu? Rasulullah. Berarti Rasulullah adalah pimpinan bagi semuanya. Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di muka bumi ini, maka akan menyayangi kalian yang di langit. Nah, di sini para jemaah, siapa yang memimpin semua itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah dibuktikan oleh Allah ketika Isra dan Mi'raj, Nabi mengimami semua para nabi dan rasul, mengimami semua para malaikat, semuanya sholat berjamaah bersama Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu pimpinan bagi semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Misalnya apa dalam konteks ceramah seperti ini? Misalnya kita mengatakan, wahai para jamaah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, boleh, silakan, mantap itu. Tapi ketika membaca selawat, apalagi dalam sholat yang dari wahyu, jangan ketemu piro gitu loh. Kok nambah-nambah itu ketemu piro gitu loh. Kan begitu akhirnya. Ini lafaz ini disusun oleh Allah sendiri. Allah yang menyusun selawat itu. Diturunkan via malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah lafaz selawat itu. Kemudian Nabi sampaikan kepada kita. Para sahabat, para jemaah enggak pernah mempermasalahkan hal itu. Karena para sahabat semuanya membaca apa adanya sebagaimana yang ada dalam wahyu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kepada istilah taat. Taat itu kaidahnya adalah muwafaqatul murad, sesuai dengan kehendak. Fi'lan lil ma'mur, apakah berbentuk menjalankan perintah, autarkan lil mahdzur, atau dalam rangka menjauhi larangan, maka harus sesuai dengan kehendak. Itu namanya taat. Kalau dikatakan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka jalani ibadah ini sesuai dengan yang diperintahkan. Seperti tadi, baca selawat sesuai dengan teksnya, baca azan sesuai dengan teksnya, jangan ditambah-tambah lagi. Mau azan saja ditambah, wani piro gitu loh. Gimana? Apa adat azan ditambah-tambah para jamaah?
Ada nggak orang azan ditambah-tambah itu? Saking semangatnya para jamaah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahu akbar, Allahu akbar. Siapa yang menyuruh menambah subhanallah walhamdulillah itu siapa? Lafaz yang ada dalam hadis apa? Allahu akbar, Allahu akbar sampai selesai. Bahkan ada yang ditambah dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yakul lahu kufuwan ahad. Ngapain? Itu namanya kesemangatan, keblinger gitu loh. Makanya memang kalau nggak nyari ilmu para jamaah atau semangat ngaji tapi ngajinya berputar-putar dalam fanatisme golongan, nggak ketemu dah, wes nggak ketemu dengan kebenaran. Karena kalau sudah fanatisme golongan para jamaah, maka keluar dari apa yang dikehendaki oleh golongannya, wah nggak bisa itu sudah. Orang kalau sudah fanatisme golongan sudah semuanya harus mengikuti apa yang direstui oleh golongannya, walaupun hadisnya dhaif, walaupun syirik, walaupun bid'ah, pokoknya golongannya iya kan salah akhirnya. Padahal agama ini dalam rangka untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diterima oleh Allah yang di situ ada atiullaha wa atiur rasulah. Taat Allah, taat Rasul. Azan misalnya sudah jalani seperti apa adanya. Doa sesudah azan jalani, baca sesuai dengan teks yang ada dalam hadis. Allahumma apa itu? Apa mulainya? Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was salatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Selesai. Saking pinternya bahasa Arab kemudian ditambah-tambah Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was salatil qaimah ala sayyidina. Nah ini padahal lafadznya dalam hadis enggak ada sayyidina. Ya. Ala Sayyidina Muhammadin apa itu? Kalau dibaca secara pelan-pelan jadinya lupa gitu ya. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah was salatil qaimah ati Muhammadanil wasilata. Itu yang ada dalam hadis. Wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Tidak ada innaka la tukhliful mi'at, enggak ada. Enggak ada itu para jamaah. Terus kok enggak ada gimana? Ya coba lihat sajalah di Bukhari kah, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, baca di situ. Di Al-Adhkar An-Nawawi baca di situ. Di Bulughul Maram ada. Di Musnad Imam Syafi'i ada. Baca itu. Selama ini para jamaah, ya seperti saya waktu dulu fanatik golongan sama. Modalnya hanya modal fanatik saja. Enggak baca beneran. Ada juga yang tapi dalam rangka mencari pembenaran, itu kan repot. Baca tapi mencari pembenaran. Akhirnya apa? Dalil-dalil yang enggak mantep dipakai dalil. Hadis kan tertawa akhirnya. Loh, seperti itu kalau berdalil. Seakan itu namanya apa? Memaksa-maksa cari-cari dalil untuk apa? Untuk mencari kebolehan. Tidak para jamaah, ilmu sudah disiapkan oleh Allah. Ilmu Islam ini sudah disiapkan belum? Sudah. Ilmu Islam ini oleh Allah sudah disiapkan. Allah instruksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan Rasulullah sudah menyampaikan seluruhnya. Sampai suatu ketika para jamaah, ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, saat itu Nabi benar-benar mencapai kemenangan yang paling tinggi para jamaah. Kemenangan di sini apa? Sudah menyampaikan seluruh amanat yang diamanatkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini melainkan Nabi telah terangkan ilmunya dan bagaimana penawarnya. Sampai Nabi mengatakan, ala hal ballaghtu, kata Nabi. Disaksikan oleh manusia banyak. Ketahuilah, apa aku sudah menyampaikan? Apa aku sudah menyampaikan? Apa kata mereka? Ballaghta. Ya, engkau telah menyampaikan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengacungkan tangan ke langit sambil didoyongkan, sambil mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Wallahi para jamaah. Jadi di dalam Islam ini, ilmu Islam sudah disiapin oleh siapa? Oleh Allah. Atas instruksi Allah kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditangkap oleh para sahabat yang mulia-mulia, yang otaknya berlian. Sekali tangkap langsung hafal. Kalau kita barangkali sekarang ada wahyu turun, mungkin minta diulangi sampai 20 kali. Ya Rasulullah, ulangi lagi ya Rasulullah. Gak mantep. Sudah paham? Ada kalimat yang lupa ya Rasulullah. Itu kalau kita, bodoh-bodoh kita ini. Para sahabat sekali turun wahyu langsung hafal semuanya. Itu para sahabat. Ya, kuat. Makanya kita sekarang kalau berdalil gimana? Sebagaimana yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat. Karena memang setelah Rasulullah yang mentransfer ilmu Islam kepada manusia siapa? Para sahabat. Para sahabat. Makanya kalau meninggalkan para sahabat, ya jadilah torekot-torekot yang macam-macam. Torekot-torekot yang ada ini para jamaah, mereka meninggalkan para sahabat. Sehingga mereka menciptakan selawatan, menciptakan zikiran, menciptakan ritual ini, ritual itu. Sampai mengatakan bahwa yang dari mereka itu lebih afdol daripada yang dari Nabi. Masya Allah ini. Tidak para jamaah. Islam ini sudah disiapin. Apa adanya ya itu. Sehuruf pun itu. Kalau itu memang dari Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Jangan ditambah lagi sudah. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, siapa yang pernah ngaji kitab Tanbihul Ghafilin ya, dikatakan amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Amal sedikit tapi sesuai dengan sunnah, ceplos dengan sunnah, lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Masya Allah para jamaah. Lihat di Tanbihul Ghafilin, di bab, kalau nggak salah bab al-amalu bis sunnah atau yang semisal dengan itu. Saya dulu di pesantren ngaji itu gitu. Tak ingat-ingat itu. Amal fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Sedikit tapi cocok dengan sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu taat namanya, sesuai dengan kehendak. Apa itu perintah atau larangan. Contoh lain misalnya apa? Salat berjamaah. Ini salat berjamaah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 34 kalau nggak salah ya. Allah menyatakan apa? Warka'u ma'ar rakiin. Rukuklah kalian semua bersama orang-orang yang rukuk. Ini oleh ulama ahlu sunnah dijadikan sebagai dalil wajibnya sholat berjamaah. Bagaimana cara sholat berjamaah? Ya sudah, ada yang azan, kemudian kita datang ke masjid, kaki kanan masuk masjid, keluar kaki kiri,
kemudian sholat tahiyatul masjid. Setelah itu banyak-banyak melakukan sholat, kalau mau atau duduk saja menunggu siapa? Menunggu imam datang. Dan di situ tidak ada yang namanya pujian. Tidak ada antara azan dan iqamat pujian para jamaah. Lah kalau seandainya ada, wah macam-macam pujian itu akhirnya. Ya. Terus ternyata ditambahi dengan pujian-pujian. Pujiannya seperti apa? Misalnya, eling-eling sira menungso ojo sira banget. Di Mekah nggak ada banget itu, nggak ada. Ada lagi yang wiritannya ilahi las tulil si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatau waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambin azimi. Nah ini ada nggak pernah dengar seperti itu ya? Itu katanya dari siapa itu? Dari Abu Nawas atau siapa itu? Lah kalau memang benar-benar dari Abu Nawas, kan bukan sunnah. Kenapa dibaca? Kan mikir mestinya kan? Apalagi maknanya ini doa basa-basi. Ilahilas itu basa-basi para jamaah, enggak mantep. Artinya apa coba? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku ini enggak potongan masuk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku juga enggak kuat kalau ditaruh di neraka jahim. Loh kan basa-basi itu namanya. Sementara Rasulullah mengajarkan apa kepada kita? Apa kata Rasulullah? Idza sa'altumul jannata fas'alil firdaus. Kata Rasulullah, kalau kalian memang minta surga, jangan tanggung-tanggung, sekalian minta surga Firdaus. Itu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Sekalian minta surga Firdaus. Ini enggak, ya Tuhanku, saya ini enggak cocok masuk surga Firdaus. Enggak kuat masuk neraka jahim. Lah kalau Allah jawab, lu mau apa coba? Mau apa coba? Subhanallah para jamaah. Basa-basi para jamaah. Ya. Ditambah lagi dengan selawat ini, selawat itu, para jamaah Masya Allah. Sebelum sholat itu teriak-teriak. Yang pakai Madura bahasa Madura, yang pakai bahasa Jawa pakai Jawa, yang Sundo pakai Sundo. Wallahi para jamaah, kacau agama itu akhirnya para jamaah. Kalau sudah nyimpang dari sunnah, kacau sudah. Artinya kalau ada orang mau sholat saja masih teriak-teriak pujian macam-macam, padahal tidak ada sunnahnya, berarti tidak sesuai dengan kehendak. Maka itu tidak masuk kepada taat. Tidak termasuk kepada taat. Seperti itu jawabannya. Karena kaidah taat itu adalah muwafaqatul murad, sesuai dengan kehendak. Fi'lan lil ma'mur, baik itu menjalankan perintah, autarkan lil mahdzur, atau menjauhi larangan. Maka barang siapa yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, maka itu taat yang benar. Ketika ada orang merasa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ternyata ditambah-tambah, dikurangin, atau dilakukan tidak sesuai dengan contoh, berarti belum taat. Belum taat. Lah kalau belum taat, ibadahnya seperti apa? Ya sia-sia para jamaah. Sia-sia, tidak berpahala. Kan memang sudah dikasih warning oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa warningnya? Dalam riwayat Imam Muslim apa warningnya? Kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
raddun. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya perintah kami, enggak ono dalile, maka apa kata Rasulullah? Fahuwa raddun, maka dia tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalan tersebut enggak ada perintahnya. Lah mau azan saja loh kok masih baca selawatan, masih baca hamdalahan, terkadang ditambah kul huwallahu ahadan. Loh siapa yang nyuruh gitu? Wallahi para jamaah, zikir sesudah sholat itu sudah ada tuntunannya bukan? Ada itu. Cari di kitab-kitab hadis ada. Apa saja yang dibaca Rasulullah sesudah sholat ada itu. Mulai dari Allahu Akbar, astagfirullah 3 kali, astagfirullah, astagfirullah. Ternyata astagfirullahnya ditambah sampai 1 halaman. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabi hukukil wajibatu aliyya wali kota wali murid Tuhan wali itu disusun sampai 1 buku itu para jamaah. Padahal Rasulullah sesudah sholat istighfarnya seperti apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu aja, nggak ditambah. Jadi kapan kita taat dalam masalah ini? Ketika kita sesuai dengan yang dibaca Rasulullah SAW, maka kita taat dalam berzikir. Allahumma antas salam, kalau dalam hadis gimana? Jadi istighfar, astagfirullah langsung dalam hadis Allahumma antas salam, nggak usah dipisah. Astagfirullah, lalu kemudian la ilaha illallah dan lain sebagainya. Kemudian terakhir Allahumma antas salam, itu dipisah, diacak hadisnya, kacau lah. Astagfirullah, 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 langsung apa? Allahumma antas salam, terus wa minkas salam, terus tabarokta, apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Jangan ditambah-tambah. Kalau yang sering kita dengar di speaker itu seperti apa? Allahumma antas salam wa minkas salam, ditambah lagi wa ilaika yaudus salam, ditambah lagi fahayyina rabbana bisalam, ditambah lagi wa adkhil darussalam, lalu tabarakta wa ta'alaita. Berapa tambahannya saudara? Lah kok berani ya? Lah gitu loh para jamaah. Coba berapa tambahannya? Apa itu sudah taat? Tidak. Kenapa? Melanggar. Lu Ustadz, kan artinya bagus, kan artinya baik. Apa semua yang berarti baik mesti benar? Kan begitu ya. Nah kemarin tuh di Facebook para jamaah rame tentang Al-Fatihah. Ada seorang ustadz menyatakan bahwa tidak ada bacaan Al-Fatihah dalam zikir sesudah sholat, sampai bersumpah. Lalu kemudian ada seorang lagi yang juga berpamor kiai. Waduh lah, begitu para jamaahnya juga tertawa. Lalu surat Al-Fatihah itu ketika turun saja itu malaikat ikut mengiring begini. Dan fadilahnya Fatihah itu begini. Loh iya, kita juga baca itu, apal kita. Tapi permasalahannya, apakah Al-Fatihah menjadi bagian dari zikrun ba'da sholah? Nah kan begitu nalarnya. Enggak itu. Pokoknya asal punya fadilah, punya keutamaan, boleh-boleh saja. Loh, Ahlus Sunnah kok boleh-boleh saja? Dikatakan Ahlus Sunnah itu karena komitmennya terhadap Quran dan Sunnah bagus daripada yang lain, makanya disebut Ahlus Sunnah. Lah kalau sistemnya sistem boleh-boleh saja, itu ahlus siapa itu? Ya, ahlusinasi. Ya makanya kalau aswaja itu, kata aswaja itu akhirnya tarik ulur para jamaah, macam-macam apa namanya interpretasinya. Kalau saya sih aswaja bolehlah sebagai singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asal apa?
asal komitmennya bener, istidlalnya bener. Lah kalau nggak bener jangan diartikan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cari singkatan yang lain sudah. Terus singkatan apa Ustadz? Bisa saja kan asli warisan Jawa lah itu. Asli warisan Jawa, bisa itu. Tapi para jamaah, kalau yang dimaksud memang aswaja itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah, yang benar-benar komitmen terhadap Quran dan sunnah, oke. Bener. Saya pun aswaja. Kita juga aswaja. Kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud aswaja itu suatu golongan yang campur aduk, menyan Arab dicampur menyan Madura dicampur menyan Jawa. Waduh para jamaah. Hah? Wah, nyebul menyan. Ada tumpengan kayak orang Hindu. Ada tumpengan, ada berkatan, ada janur kuning. Sudah ada Idul Fitri, Idul Adha, ditambah lagi dengan Idul Ketupat. Yang nyuruh Idul Ketupat itu siapa gitu? Saya terus terang marah dengan adanya Idul Ketupat para jamaah. Haram ikut merayakan Idul Ketupat. Bahkan zalim terhadap kelapa. Kelapanya akhirnya rusak karena diambilin. Orang Bali para jamaah setiap ritual pakai janur, betul nggak kira-kira? Hah? Orang Hindu itu setiap ritualnya ada janurnya. Pinter, cerdas orang Bali itu. Supaya kelapa-kelapa yang di Bali itu tetap subur dan buahnya berlimpah ruah. Akhirnya apa? Ekspor apa tadi? Janur dari Jawa. Lah orang Jawa yang jual itu kebanyakan orang Islam gitu loh. Akhirnya apa? Makanya di Jawa ini para jemaah banyak kelapa-kelapa yang rusak, nggak berbuah, zalim kan? Jadi itu para jemaah. Jadi kembali kepada proses semula itu adalah yaitu mengikuti kehendak atau dalam rangka menjauhi larangan. Apabila hal itu berhubungan dengan Allah dan Rasulnya atau taat di dalam Islam, artinya taat di sini adalah atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah dengan penuh, taat kepada Rasul dengan penuh. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Ikuti apa adanya, maka selamatlah kita. Semoga diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita dan senantiasa yang benar, yaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan para sahabat dan para pengikut para sahabat yang sebaik-baiknya sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.